Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fatahal abwabal jannati fi syahri Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatu tunji qailaha minan nairani wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, selain disebut sebagai bulan puasa atau syahrul syam, Ramadan juga disebut sebagai syahrul Quran atau bulan Al-Quran, karena di bulan inilah Al-Quran pertama kali diturunkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Bagi umat Islam, ayat di atas bukan saja dipandang sebagai sebuah catatan tentang waktu diturunkannya Al-Quran, akan tetapi juga memiliki makna lain, yaitu harapan tentang adanya sebuah malam di bulan Ramadan yang dapat melipat gandakan ibadah seseorang hingga kelipatan 1000 bulan. Malam itu dikenal sebagai sebutan Lailatul Qadar. Keinginan untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini bukanlah sesuatu yang tidak beralasan. Rasulullah SAW sendiri juga menyeru umat Islam untuk menyambut dan menyongsong malam Lailatul Qadar ini. Dalam sabda beliau, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, carilah di 10 hari terakhir, jika tidak mampu maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya. Hadis riwayat Bukhari. Kapan datangnya malam itu? Malam yang istimewa itu masih merupakan tanda tanya dan tidak diketahui secara pasti kapan datangnya. Nabi Muhammad SAW selalu menjawab sesuai dengan apa yang dipertanyakan kepada beliau. Ketika ada sahabat yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apakah kami mencarinya di malam ini?" Rasulullah SAW menjawab, "Carilah di malam tersebut." Barangkali terdapat sebagian dari kita yang bertanya, mengapa waktu Lailatul Qadar tidak ditentukan secara pasti? Dengan kata lain, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan secara tegas dan lugas tanggal berapa Lailatul Qadar terjadi? Hadirin rahimakumullah, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memang sengaja untuk merahasiakannya dari kita, dan kita dapat memetik hikmah dari kerahasiaan Lailatul Qadar tersebut.
Jika kita berkaca pada fenomena umum yang terjadi di bulan-bulan Ramadan, umumnya intensitas ibadah umat Islam terjadi di awal-awal Ramadan saja. Namun semakin lama, semangat untuk beribadah semakin menurun, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Bahkan ada kecenderungan dipenggal di bulan Ramadan. Masyarakat kita mulai disibukkan dengan segala hal yang berkenaan dengan persiapan menghadapi Lebaran, seperti menyiapkan makanan untuk para tamu, membeli pakaian baru untuk Idul Fitri. Nah, terkadang kesibukan terhadap hal-hal yang sifatnya kurang substansial ini bisa menggeser keinginan untuk meningkatkan amal ibadah selama bulan puasa. Padahal jika kita tinjau lebih dalam, kegiatan-kegiatan tersebut hanya bersifat melengkapi kebahagiaan saja. Tapi jelas fenomena ini sudah menjadi tradisi tahunan, khususnya di negara kita ini. Di saat-saat kritis ini, ketika konsentrasi umat Islam mulai terpecah kepada hal-hal yang sifatnya material, Allah memberikan sebuah hadiah, sebuah bingkisan, yaitu Lailatul Qadar, di mana segala amal kebajikan yang dilakukan di satu malam ini dapat mengalahkan intensitas ibadah yang dilakukan selama lebih dari 1000 bulan. Sementara jika kita kiaskan, waktu 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun 3 bulan. Dan dirahasiakannya waktu datangnya Lailatul Qadar membuat ibadah umat Islam supaya tidak terpaku pada satu malam saja, namun 10 hari di akhir bulan Ramadan. Berdasarkan ayat 1-5 surat Al-Qadar yang tadi, malam Lailatul Qadar itu mengandung 3 macam kelebihan, yaitu yang pertama, orang yang beramal pada malam itu akan mendapatkan pahala sebanyak lebih dari 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan. Yang kedua, para malaikat turun ke bumi, mengucapkan salam kesejahteraan kepada orang-orang yang beriman. Ketiga, malam itu penuh keberkahan, kebahagiaan hingga terbit fajar. Namun ada banyak penjelasan mengenai tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar itu. Di antara tanda-tandanya adalah: pertama, pada hari itu matahari bersinar tidak terlalu panas dengan cuaca yang sejuk. Kedua, pada malam harinya langit nampak bersih, tidak nampak awan sedikit pun, suasana tenang dan sunyi, tidak dingin dan tidak panas. Dalam riwayat lain, Lailatul Qadar itu sebenarnya adalah sebuah keluh kesah dari Nabi Muhammad kepada Allah SWT. Suatu ketika Rasulullah mendengar kisah tentang laki-laki dari Bani Israel. Dalam kisah tersebut, laki-laki dari Bani Israel itu disifati sebagai seseorang yang selalu menyandang senjata di bahunya. Tegasnya, ia selalu berjihad di jalan Allah sebagai seorang mujahid. Dia berjihad itu kurang lebih 1000 bulan lamanya. Memang dalam sejumlah riwayat, usia manusia yang menjadi umat para nabi terdahulu sebelum Rasulullah itu usianya sangat panjang. Ada yang menyebutkan mencapai 300 tahun, bahkan ada yang mencapai 700 tahun. Mendengar kisah tersebut, Rasulullah merasa takjub dan teringat akan umatnya yang rata-rata berusia pendek. Oleh sebab itu, Rasulullah pun kemudian berandai-andai, seumpama saja umatnya dikaruniai panjang umur seperti umat Nabi sebelumnya, pasti mereka juga akan dapat lebih banyak beribadah kepada Allah. Kemudian Rasulullah pun berkeluh kesah kepada Allah SWT. Wahai Tuhanku, kata Nabi, Engkaulah yang telah menjadikan umatku sebagai umat yang berusia paling pendek, sehingga mereka pun memiliki amal yang paling sedikit.
Sebagai balasan dari keluh kesah Rasulullah ini, Allah pun kemudian memberikan apa? Yaitu memberikan Lailatul Qadar sebagai karunia yang diberikan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dengan keberadaan malam ini yang lebih baik dari 1000 bulan, maka umat Islam tidak perlu berkecil hati karena memiliki usia yang pendek dari umat-umat Nabi terdahulu. Hal yang paling penting untuk diingat dalam peristiwa Lailatul Qadar ini adalah diturunkannya mukjizat Nabi Muhammad SAW yang abadi hingga akhir zaman, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim. Yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Sama dengan bulan Ramadan. Jika kita di bulan Ramadan itu dari awal sampai akhir kita melakukan amal-amalan kebaikan, maka insya Allah Ramadan kita itu baik di sisi Allah. Tapi sebaliknya, ketika kita di awal Ramadan semangat sekali untuk melaksanakan amal-amalan yang baik, memasuki pertengahan kita mulai kendor, kemudian memasuki akhir Ramadan kita malas-malasan untuk beribadah. Nah, ini dikhawatirkan amalan kita itu termasuk amalan yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, diberikan kemudahan dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, hilap atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilap dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.